Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabiyul Karim. Para pemirsa sekalian, para ustadzat dan asatidzah, bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan sekalian yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan karunia kepada umat baginda Rasulullah SAW, bulan yang diberikan ganjaran sendiri oleh Allah SWT bagi mereka yang melaksanakan saum di bulan ini. Maka sudah barang tentu bulan ini diisi dengan keberkahan Allah. Apatah lagi di dalam bulan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka di bulan yang penuh berkah ini, penuh ampunan, penuh ridha Allah SWT, penuh ganjaran, penuh rahmat dan kasih sayangnya, kita mencoba kembali untuk bersama-sama mengkaji, mendalami sedikit banyak ilmu yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada al-faqir ilallah, untuk kita sama-sama berkongsi, saling nasihat menasihati dalam menetapi kebenaran, nasihat menasihati di dalam menjaga diri agar senantiasa bersabar terhadap apa saja yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita, dan saling nasihat menasihati untuk saling berkasih sayang, menjalin silaturahmi, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil marhamah. Para pemirsa sekalian budiman dirahmati oleh Allah SWT, kita dalam bulan ini akan mencoba satu sesi mengupas tentang satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, yaitu kitab Al-Hikam. Dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan al-faqir ilallah untuk mensyarah kitab ini dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan. Namun mudah-mudahan dengan kita bersama-sama saling nasihat menasihati, menegur sapa, akan menjadi semakin lebih baik lagi di masa depan, dengan pengajaran-pengajaran, dengan ilmu-ilmu yang dianugerahkan oleh Allah SWT tersebut. Tuan-tuan sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Hikam merupakan satu kitab yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di antara sekian banyak kitab-kitab yang lain. Beliau adalah juga seorang penulis yang produktif, karena sekurang-kurangnya ada 20 tulisan buku beliau yang dirilis, diterbitkan, dan kemudian menjadi pegangan, menjadi bacaan-bacaan yang bermutu. Sebagaimana di dalam banyak tulisan beliau menulis, di antaranya adalah kitab At-Tanbir fi Isbat At-Tadbir, kemudian juga kitab Unwan At-Taufiq fi Dab At-Tariq, kemudian Miftahul Falah, kemudian juga ada kitab Al-Qaulul Mujarrad fil Ism wal Mufrad, juga dituliskan dengan gaya bahasa luar biasa untuk memberikan kepada kita pemahaman tentang persoalan di dalam pemahaman bahasa. Dan kemudian kitab yang sedang kita akan
kupas, yaitu kitab Al-Hikam, yang berisi tentang hikmah-hikmah hasil daripada perenungan beliau di dalam memahami ajaran agama dan kemudian mencoba mengimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Pada sesi pertama ini saya ingin mencoba memperkenalkan siapa Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau tidak begitu banyak dikenal, dilahirkan tahun berapa, tetapi di antara orang-orang yang mencoba untuk mengkaji, salah satunya adalah Dr. Taftazani, menengarai bahwa beliau ini dilahirkan pada tahun sekitar 658 Hijriah. Beliau ini juga pernah hidup sezaman dengan Ibnu Taimiyah, sehingga pernah terjadi dialog-dialog, dan bahkan buku yang terakhir tadi yang berkaitan dengan Al-Qaul Al-Mujarrad fil Ism wal Mufrad adalah berisi tentang bagaimana dialog beliau yang begitu luar biasa santun, sehingga melahirkan kandungan-kandungan yang istimewa dalam satu dialog yang bermutu tinggi, di mana Ibnu Taimiyah juga merupakan seorang ulama yang besar, yang karya-karyanya juga banyak, dan murid-muridnya juga banyak. Di antara muridnya yang juga tidak kalah terkenalnya di kalangan kita adalah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah ini merupakan seorang yang luar biasa. Beliau dilahirkan di Mesir, di Alexandria, dan kemudian selama hidupnya beliau mengajarkan, terutama dalam konteks ini adalah mengajar fikih mazhab Imam Maliki di Masjid Al-Azhar, Mesir. Waktu yang sama juga beliau merupakan ulama dalam bidang tasawuf dan seorang syekh besar yang ketiga di dalam tariqah Sufi As-Sadziliyah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah dikenal sebagai sosok yang dikagumi dan bersih karena beliau memiliki pemahaman fikih yang baik. Pada saat yang sama beliau juga mendalami pembersihan jiwa melalui jalan tasawuf, sehingga beliau menjadi panutan bagi banyak orang yang meniti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi teladan bagi orang-orang yang ikhlas. Dan beliau juga dijadikan sebagai seorang imam bagi mereka-mereka yang ingin mengikuti jalan yang selamat menuju kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, di dalam tariqah As-Sadziliyah beliau dikenal sebagai tokoh yang ketiga, di mana tokoh yang pertama adalah pendirinya sendiri, yaitu Abul Hasan As-Sadri, yang kemudian dituliskan oleh murid besarnya atau murid yang paling luar biasanya, yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Dan kemudian Ibnu Athaillah bersentuhan dengan Syekh Abul Abbas Al-Mursi tadi, dan bahkan kemudian dengan kejeniusannya, dengan produktivitas tulisan-tulisannya, Ibnu Athaillah memperkenalkan ajaran-ajaran, memperkenalkan pesan-pesan, memperkenalkan doa-doa, dan juga biografi-biografi, baik biografi dari pendiri tariqah ini yaitu Syekh Abul Hasan As-Sadzili maupun juga penerusnya yaitu Abul Abbas Al-Mursi. Beliau juga merupakan tokoh yang kunci di dalam tariqah As-Sadziliyah. Namun dalam konteks yang seperti ini, ajaran-ajaran yang beliau coba untuk tuliskan dan sebarkan itu bukan hanya berada di kalangan tariqah As-Sadziliyah saja. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari dikenal luas. Kalau di negara kita, di Indonesia ini, beliau dikenal luas karena kitab Al-Hikam banyak dijadikan sebagai buku pegangan di pondok-pondok pesantren As-Salafiyah, yang mana mereka mencoba untuk menggali, untuk mengkaji hikmah-hikmah yang terkandung di dalam kitab tersebut, dan kemudian untuk dijadikan sebagai pegangan-pegangan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah daripada Syekh
Ibnu Athaillah As-Sakandari merupakan orang yang sezaman dengan Syekh Abdul Hasan As-Sadzili, yaitu pendiri dari Thariqah As-Sadziliyah. Sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Athaillah sendiri di dalam kitabnya Lataiful Minan. Syekh Ibnu Athaillah menceritakan, ayahku bercerita kepadaku, suatu ketika aku menghadap kepada Syekh Abdul Hasan As-Sadzili. Lalu aku mendengar beliau mengatakan, demi Allah, kalian telah menanyai aku tentang suatu masalah yang tidak aku ketahui jawabannya. Lalu aku temukan jawabannya itu tertulis pada pena, pada tikar dan dinding. Hadirin sekalian, ungkapan ini sudah barang tentu bagi orang yang tidak memiliki balaghah akan bingung, apalagi pemahamannya secara tekstual. Bagaimana jawaban persoalan itu ada di tikar, bagaimana jawaban suatu persoalan ada di dinding, bagaimana jalan persoalan itu ternyata ada di pena. Sehingga dengan demikian banyak orang yang merasa aneh terhadap ungkapan tersebut. Demikian juga kepada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau pun juga mencoba untuk menggali apa sebenarnya makna daripada apa yang disampaikan oleh Abdul Hasan As-Sadzili sebagai seorang pendiri Thariqah As-Sadziliyah yang sudah barang tentu memiliki pemahaman-pemahaman yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga pemahaman yang kontekstual. Sebagaimana juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran Karim banyak memberikan kepada kita sentuhan-sentuhan agar kita bukan hanya memahami agama ini, memahami kehidupan ini, bukan hanya aspek-aspek yang bersifat tekstual. Seperti di dalam firman-Nya Allah SWT berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin, fa in asabahu khairun yatma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi, khasira ad-dunya wal akhirah, wa dzalika huwal khusranul mubin." Tuan-tuan sekalian, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita sebagaimana yang dimaksud. Berapa banyak orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah ala harfin. Imam As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain maupun juga Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa ini maksud dengan ala harfin di sini adalah mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pada inti daripada ajaran, tetapi mereka hanya berada di tepi-tepi dan di permukaan saja. Sehingga dengan demikian sifat mereka wa in asabahu khairun yatma'anna bih. Ketika mendapatkan musibah yang baik, itma'anna bih, hati mereka merasa tenang dan tentram. Tetapi sebaliknya, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhi, ketika mendapatkan fitnah, musibah yang berupa fitnah, musibah yang berupa bencana, musibah yang berupa kesusahan, musibah yang tidak baik dan sebagainya, inqalaba 'ala wajhi, serta-merta mereka kemudian berpaling wajahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khasirad dunya wal akhirah, mereka merugi baik di dunia maupun di akhirat. Wa huwal khusranul mubin, dan dia merupakan satu kerugian yang sangat nyata dalam kehidupan. Jadi ayat ini juga memberikan teguran kepada kita bahwa di dalam memahami Al-Quranul Karim, memahami kehidupan yang tuntunannya ada di dalam Al-Quran, tidak hanya bersandar kepada aspek-aspek yang bersifat tekstual, tetapi juga melihat kepada aspek-aspek yang bersifat kontekstual. Kenapa demikian? Karena memang Al-Quranul Karim diturunkan ke dalam hati, bukan hanya ke dalam otak kepala kita. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 97, Allah SWT berfirman, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Barang siapa yang menjadi musuh atau memusuhi Jibril alaihissalam, ingatlah sesungguhnya dia itulah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada engkau ya Muhammad, bukan hanya kepada engkau dalam kaitan kepada otak, ala qalbika, kepada hatimu ya Muhammad. Bi idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang lain surah Asy-Syu'ara 190 193, 194, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innahu latanzilun min rabbil alamin, nazzala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin." Dan sesungguhnya dia itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, itu merupakan Tuhan semesta alam.
Dan turunnya Al-Quran itu dibawa oleh Ruhul Amin Jibril alaihissalam ala qalbika litakuna minal mudhirin, kepada hatimu ya Muhammad agar menjadi salah seorang yang memberi peringatan. Al-Quran Karim turun ke dalam hati, sehingga dengan demikian jadi pemahaman Al-Quran itu bukan hanya pemahaman yang bersifat tekstual, tetapi juga pemahaman-pemahaman yang bersifat kontekstual. Pemahaman-pemahaman yang dapat bukan hanya dimengerti, bukan hanya diketahui melalui akal pikiran kita, tetapi juga dihayati dan difahami oleh akal hati kita. Karena hati juga merupakan bagian daripada akal. Sebagaimana firman Allah, "Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Mengapakah kalian tidak berjalan di permukaan bumi, yang dengan demikian kemudian hati kalian mampu menjadi akal untuk memahami fenomena-fenomena bersekitarannya, atau telinga kamu mendengarkan berbagai macam maklumat, informasi dan sebagainya. Karena sesungguhnya manusia itu bukanlah buta matanya, tetapi mereka adalah buta hatinya yang ada di dalam dada mereka. Jadi gambaran yang disampaikan oleh Abul Hasan As-Sadzili, Syekh Abul Hasan As-Sadzili itu juga dicoba untuk digali, dikaji oleh Ibnu Athaillah yang ketika itu mendengar sendiri daripada ucapan seorang syekh tasawuf, di mana pada saat itu Ibnu Athaillah adalah seorang yang gemar terhadap fikih. Nah, sudah jarang tentu tuan-tuan, puan-puan, bapak, ibu dan sekalian, seringkali orang-orang yang mengkaji ilmu-ilmu fikih kadang-kadang mereka tidak begitu mampu menerima secara lapang, secara tuntas kepada pandangan-pandangan yang bersifat kontekstual tadi. Keluarga Ibnu Athaillah merupakan keluarga yang terdidik dalam lingkungan agama. Kakek beliau dari jalur nasab ayahnya adalah seorang ulama fikih. Tajuddin remaja sudah belajar pada ulama tingkat tinggi di Iskandariah seperti Al-Faqih Nasruddin Al-Mimbar Al-Juzami. Ya, Tajuddin ini adalah Ibnu Athaillah. Kota Iskandariah pada masa Ibnu Athaillah memang salah satu kota ilmu di semenanjung Mesir. Karena Iskandariah banyak diisi oleh banyaknya ulama dalam bidang fikih, hadis, usul, dan ilmu-ilmu di dalam bahasa Arab. Tentu saja juga memuat banyak tokoh-tokoh tasawuf dan juga para aulia salihin. Oleh karena itu tidak mengherankan bila Ibnu Athaillah tumbuh sebagai seorang yang faqih dalam ilmu fikih. Karena beliau diajar oleh kakeknya dan kemudian berguru juga kepada ulama-ulama fikih yang lain. Sebagaimana juga harapan dari kakeknya agar Ibnu Athaillah menjadi ulama yang besar. Namun kefakihan itu terus berlanjut sampai pada tingkatan tasawuf. Hal mana membuat kakeknya secara terang-terangan tidak menyukainya, karena menganggap bahwa dalam kehidupan sebelum difahami secara mendalam, tasawuf itu semuanya dianggap melenceng ataupun keluar daripada ajaran-ajaran yang dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ibnu Athaillah menceritakan juga dalam kitabnya tadi Lataiful Minan, bahwa kakeknya adalah seorang yang tidak setuju dengan tasawuf, tetapi mereka sabar akan serangan-serangan dari kakeknya itu. Disinilah seorang guru Ibnu Athaillah, yaitu Abul Abbas Al-Musi, mengatakan, kalau anak dari seorang alim faqih Iskandariah, yaitu Ibnu Athaillah, datang ke sini, tolong beritahu aku. Dan ketika aku datang, Al-Mursi mengatakan, malaikat Jibril telah datang kepada Nabi bersama dengan malaikat penjaga gunung ketika orang Quraisy tidak percaya kepada Nabi. Malaikat penjaga gunung lalu menyalami Nabi dan mengatakan, wahai Muhammad, kalau engkau mau maka aku akan timpakan 2 gunung kepada mereka. Namun dengan bijak Nabi SAW mengatakan, tidak, aku berharap agar kelak akan keluar orang-orang yang bertauhid dan tidak musyrik daripada mereka. Begitu juga kita harus sabar akan sikap kakek yang alim fakih, yaitu kakek daripada Ibnu Athaillah, demi orang alim yang fakih ini, yaitu Ibnu Athaillah ketika itu. Maka pada akhirnya Ibnu Athaillah memang lebih terkenal sebagai seorang ulama sufi yang besar. Namun menarik juga perjalanan kehidupan beliau, di mana dari didikan murni fikih, beliau mampu memadukan antara ilmu-ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Oleh karena itu buku-buku biografi beliau menyebutkan banyak riwayat hidup Athaillah dalam 3 masa. Masa yang pertama adalah ketika dimulai
beliau tinggal di Iskandaria sebagai seorang pencari ilmu, untuk mencari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu nahwu, dan lain-lain dari para alim ulama di Iskandaria. Pada periode ini beliau terpengaruh pemikiran-pemikiran kakeknya yang tidak menyukai kepada tasawuf. Karena kefanatikannya kepada ilmu fikih, dalam hal ini Ibnu Athaillah bercerita, dulu aku adalah termasuk orang yang mengingkari Abul Abbas Al-Mursi, yaitu sebelum aku kemudian menjadi murid beliau. Pendapatku waktu itu bahwa yang ada hanyalah ulama ahli zahir, tetapi mereka yaitu ulama ahli tasawuf mengklaim adanya hal-hal yang besar, sementara zahir syariat telah menentangnya. Kemudian pada masa yang kedua, di mana pada masa ini merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan sang guru, pemburu kejernihan hati ini. Masa ini dimulai sejak beliau bertemu dengan gurunya, yaitu Abul Hasan Al-Mursi pada tahun 674 Hijriah, dan berakhir dengan kepindahan beliau ke Kairo. Dalam masa ini sirlalah keingkarannya terhadap ilmu tasawuf. Ketika bertemu dengan Al-Mursi, ia jatuh kagum dan simpati. Pada akhirnya kemudian beliau mengambil langsung thariqah dari gurunya ini. Ada cerita yang menarik di balik pertemuan itu, mengapa ia beranjak kemudian memilih dunia tasawuf ini. Di mana suatu ketika Ibnu Athaillah mengalami goncangan batin, jiwanya tertekan. Kenapa? Karena di satu aspek bergulat dengan ilmu fikih, namun pada aspek yang lain suasana batin menginginkan ketenangan-ketenangan, bukan hanya aspek-aspek yang bersifat zahiriyah saja, tetapi juga menginginkan ketenangan-ketenangan yang bersifat batiniyah. Maka kemudian jiwanya tertekan. Beliau bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah semestinya aku membenci tasawuf? Apakah suatu yang benar kalau aku tidak menyukai Abul Abbas Al-Mursi? Setelah lama aku merenung, mencerna, akhirnya aku beranikan diriku untuk mendekatinya, melihat apa yang Al-Mursi lakukan dan siapa dia sesungguhnya, serta apa yang beliau ajarkan. Kalau sekiranya beliau adalah orang yang baik dan benar, maka semuanya akan kelihatan. Kalau tidak demikian halnya, biarlah ini menjadi jalan hidupku yang berarti tidak sejalan lagi dengan ajaran tasawuf. Lalu aku datang ke majelisnya, aku mendengar, menyimak ceramahnya dengan tekun tentang masalah-masalah syarak, tentang kewajiban, keutamaan dan sebagainya. Di sana jelas bahwa semua apa yang Al-Mursi sampaikan adalah satu perkara yang luar biasa. Dan kelak beliau menjadi guru sejatiku ini, mengambil ilmu langsung dari Tuhan. Dan segala puji Allah, dia telah menghilangkan rasa bimbang yang ada di dalam hatiku. Demikianlah ketika beliau sudah mencicipi manisnya jalan tasawuf di dalam hatinya, maka dia semakin tertambat untuk masuk ke dalam dan lebih dalam lagi. Sampai-sampai beliau mempunyai dugaan tidak akan bisa menjadi seorang sufi sejati kecuali dengan masuk ke dunia itu secara total, menghabiskan seluruh waktunya untuk sang guru dan meninggalkan aktivitas-aktivitasnya yang lain. Namun beliau tidak berani memutuskan keinginannya itu kecuali setelah mendapatkan izin dari sang guru Al-Mursi. Dalam hal ini Ibnu Athaillah menceritakan, aku menghadap guruku Al-Mursi dan dalam hatiku ada keinginan untuk meninggalkan ilmu zahir, yaitu ilmu yang berkaitan dengan fikih. Belum sempat aku mengutarakan apa yang terbesit di dalam hatiku ini, tiba-tiba beliau mengatakan, di kota Qaus aku mempunyai kawan namanya Ibnu Nashi. Dulu dia adalah pengajar di Qaus dan sebagai wakil penguasa. Dia merasakan sedikit manisnya thariqah kita. Kemudian dia menghadapku dan berkata, Tuanku, apakah sebaiknya aku meninggalkan tugasku sekarang ini dan berkhidmat kepada Tuhan? Aku memandang sebentar, kemudian aku katakan, tidak demikian itu thariqah kita. Tetaplah dengan kedudukan yang sudah ditentukan oleh Allah SWT padamu itu. Apa yang menjadi garis tanganmu akan sampai juga kepadamu. Setelah bercerita semacam itu, yang sebetulnya adalah nasihat untuk diriku, beliau berkata, beginilah keadaan orang-orang siddiqi. Mereka sama sekali tidak keluar dari satu kedudukan yang sudah ditentukan oleh Allah, sampai dia sendiri yang mengeluarkan mereka,
yaitu sampai Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menentukan mereka untuk keluar dari kedudukan itu. Mendengar uraian panjang lebar semacam itu, aku tersadar dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menghapus kebimbangan yang ada dalam hatiku. Sepertinya aku baru saja melepas pakaianku. Aku pun rela tenang dengan kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa yang ketiga, tuan-tuan, puan-puan, Bapak Ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa ini dimulai semenjak kepindahan Ibnu Athaillah dari Iskandaria ke Kairo dan berakhir dengan kepindahannya ke Haribahan yang Maha Asih pada tahun 709 Hijriah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Beliau membedakan antara uzlah dengan khalwah. Uzlah menurutnya adalah pemutusan hubungan secara maknawiyan, bukan hakikian, lahir dengan makhluk, yaitu dengan ciri si salik, yaitu orang yang uzlah, selalu mengontrol dirinya dan menjaganya dari diperdaya oleh dunia. Ketika seorang sufi sudah mantap dengan uzlahnya dan nyaman dengan kesendiriannya, ia memasuki tahapan khalwah. Dan khalwah difahami dengan suatu cara menuju rahasia Tuhan. Khalwah adalah perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan pemutusan hubungan dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ibnu Athaillah, ruangan yang bagus untuk khalwah adalah yang tinggi, setinggi orang yang berkhalwah tersebut. Panjangnya sebagaimana ia sujud, luasnya seluas tempat duduknya. Ruangan itu tidak ada lubang untuk masuknya cahaya matahari, jauh dari keramaian. Pintunya rapat dan tidak ada dalam rumah yang banyak penghuninya. Ibnu Athaillah, sepeninggal gurunya Abul Abbas Al-Mursi tahun 686 Hijriah, menjadi pengganti beliau dalam mengembangkan Thariqah Sadziliyah. Tugas ini beliau emban di samping tugas mengajar di kota Iskandaria. Maka ketika beliau pindah ke Kairo, beliau bertugas mengajar dan ceramah di Masjid Al-Azhar. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah berkata, Ibnu Athaillah berceramah di Al-Azhar dengan tema yang menenangkan hati dan memadukan perkataan-perkataan orang kebanyakan dengan riwayat-riwayat daripada salafus saleh. Juga berbagai macam ilmu yang lain pun beliau ajar. Maka tidak heran kalau pengikutnya begitu banyak dan beliau menjadi simbol-simbol kebaikan. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Taqri Al-Baradi yang mengatakan, Ibnu Athaillah adalah orang yang saleh, berbicara di atas kursi Azhar dan dihadiri oleh hadirin yang begitu banyak. Ceramahnya sangat mengena di dalam hati. Dia mempunyai pengetahuan yang dalam akan perkataan ahli hakikat dan juga orang-orang ahli tariqah. Termasuk tempat mengajar beliau adalah Madrasah Al-Mansuriyah di Hai As-Sarrah. Beliau mempunyai banyak anak didik yang menjadi orang ahli fikih dan juga ahli tasawuf, seperti Imam Taqiyuddin As-Subki, ayah dari Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Tabaqah Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ibnu At-Taimiyah berkata tentang Ibnu Athaillah dalam sebuah dialog beliau berdua, aku tahu Anda adalah seorang yang saleh, berpengetahuan luas, dan senantiasa berbicara benar dan tulus. Aku bersumpah, tidak ada orang selain Anda, baik di Mesir maupun di Syria, yang lebih mencintai Allah ataupun mampu meniadakan diri Anda di hadapan Allah, atau lebih patuh atas perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah komentar yang disampaikan oleh seorang Hujjatul Islam, Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Taimiyah. Karya tulisan beliau dan juga buku-bukunya sebagai seorang sufi yang alim, Ibnu Athaillah meninggalkan banyak karangan. Totalnya adalah 22 kitab, mulai dari sastra, tasawuf, fikih, nahwu, mantiq, falsafah, sampai kepada khitabah. Kitabnya yang paling masyhur sehingga menjadi terkenal di seluruh dunia Islam adalah Al-Hikam, yang insya Allah akan kita sama-sama syarah, kita akan sama-sama kaji dan sama-sama belajar untuk mengambil banyak manfaat dari tulisan beliau, yang telah diberikan komentar oleh beberapa ulama di kemudian hari dan juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, termasuk bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Kitab ini dikenali dengan Al-Hikam Al-Athaiyah, yang membedakannya dengan kitab-kitab yang lain yang sama-sama berjudul sebagai kitab Al-Hikam.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, Ibnu Athaillah ini merupakan orang yang saleh. Ibnu Athaillah juga merupakan ahli fikih. Beliau juga belajar kitab, bahkan menulis kitab-kitab berkaitan dengan bahasa, mantiq dan sebagainya. Seorang ulama yang luar biasa dan produktif. Maka sudah barang tentu beliau memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Di antara kelebihan-kelebihan sebagaimana yang disampaikan oleh para murid-muridnya maupun juga para pengikut-pengikutnya yang ingin mempelajari dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh dalam kehidupan beliau. Di antaranya adalah ketika seorang murid berangkat haji. Di sana murid melihat gurunya Ibnu Athaillah sedang tawaf. Beliau juga melihat gurunya ada di belakang makam Ibrahim, di Mas'a dan Arafah. Ketika pulang, beliau bertanya kepada teman-temannya apakah sang guru pergi haji atau tidak. Si murid langsung terperanjat ketika mendengar teman-temannya sambil menjawab tidak. Kurang puas dengan jawaban mereka, dia menghadap kepada sang guru. Kemudian pembimbing spiritual itu bertanya, siapa saja yang kalian temui? Lalu si murid menjawab, tuanku, saya melihat tuanku di sana. Dengan tersenyum, Al-Arif Billah ini menerangkan, orang besar itu bisa memenuhi dunia. Seandainya saja wali kutub dipanggil dari liang tanah, dia pasti menjawabnya. Tuan-tuan sekalian, para pemirsa, bapak, ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Athaillah ini tentunya juga karena sebagai seorang tasawuf memiliki pandangan-pandangan di dalam melihat maqam orang sufi, kedudukan-kedudukan para ulama ataupun orang-orang sufi. Dalam pandangan tasawuf secara umum, konsep maqam atau hal adalah dua konsep yang sangat berhubungan dengan salik, yaitu orang-orang yang belajar, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan untuk meniti jalan mendekatkan diri kepada Allah. Maqam adalah tahapan-tahapan thariqah yang harus dilalui oleh seorang salik yang membuahkan keadaan tertentu yang merasuk ke dalam diri salik itu sendiri. Semisal maqam taubah, seorang salik dikatakan telah mencapai maqam ini ketika dia telah bermujahadah dengan penuh kesungguhan untuk menjauhi segala bentuk maksiat dan juga nafsu syahwati. Dengan demikian maqam adalah satu keadaan tertentu yang ada pada diri seorang salik yang didapatnya melalui satu usaha yang disebut sebagai riyadhah, yaitu latihan-latihan di dalam menekan hawa nafsu. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis yang sahih ketika menjelaskan siapa orang yang cerdas itu, disampaikan al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu menguasai hawa nafsunya dan beramal untuk setelah matinya. Kemudian yang dimaksud dengan hal sebagaimana diungkapkan oleh Al-Qushairi adalah satu keadaan yang dianugerahkan kepada seorang salik tanpa melalui usaha riyadhah sekalipun. Sebab Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Apakah seseorang itu harus melalui satu jalan yang panjang untuk mendapatkan sesuatu, atau Allah SWT menganugerahkan? Ada dua hal, yaitu baik melalui makom yang dititi maupun melalui hal yang Allah SWT limpahkan. Sebagaimana banyak juga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada seseorang tanpa melalui satu apapun perjuangan, karena memang Allah berkehendak dengan demikian. Sebagaimana di dalam banyak ayatnya Allah SWT bercerita tentang wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah SWT memberikan rizki kepada sesiapa saja yang dikehendaki itu tanpa mereka duga-duga. Yang dalam kehidupan banyak juga kita rasakan, kadang kita menerima sesuatu tanpa kita duga, tanpa kita inginkan sesuatu pun tiba-tiba ada sesuatu yang datang. Bahkan juga ada sesuatu yang kita inginkan, tetapi kemudian dia datang padahal kita tidak mencoba untuk mengambilnya atau mencoba berusaha untuk mendapatkannya. Sehingga dalam satu cerita yang sangat menarik antara Imam Syafi'i ketika menjadi seorang pelajar berguru kepada Imam Malik, suatu saat Imam Malik mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surah Asy-Syu'ara, yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan rizki kepada sesiapa saja yang dikehendakinya. Wa yaqdir, tapi juga ada yang disempitkan.
Ketika membahas yang dilapangkan, Allah SWT berkehendak untuk memberikannya walaupun tanpa usaha sekalipun. Imam Syafi'i ketika itu sebagai anak muda dan juga sebagai seorang murid, mana mungkin ya Syekh kita mendapatkan sesuatu tanpa kita berusaha? Dijelaskan melalui dalil-dalil baik daripada Al-Quran Al-Karim maupun juga dari sunnah Rasul SAW. Tetapi masih menggelegak di dalam jiwanya sesuatu yang tidak setuju terhadap pandangan gurunya itu. Sehingga semalam tidak menjadi kehidupan tidak nyaman karena tidak bisa tidur. Akhirnya di pagi hari beliau minta izin kepada gurunya untuk mencoba meredam dengan cara berjalan-jalan di sekitar kampung. Maka diizinkanlah oleh Imam Malik agar Imam Syafi'i ini berjalan-jalan di sekitar kampung. Ketika beliau sedang berjalan-jalan di sekitar kampung itu, ada sekelompok masyarakat yang sedang memanen anggur. Lantas kemudian Imam Syafi'i, daripada aku bingung, lebih baik aku membantu mereka. Lantas membantulah Imam Syafi'i untuk ikut memanen anggur. Ketika sudah selesai, maka oleh si tuan yang punya tanah itu kemudian diberi upah anggur itu. Maka kemudian Imam Syafi'i, nah ini sebagai satu dalil apa yang aku akan sampaikan kepada guruku nanti. Maka kemudian ketika Imam Syafi'i pulang, beliau langsung menghadap kepada Imam Malik dengan seolah-olah gembira, dengan seolah-olah bisa menunjukkan bahwa apa yang difahami oleh beliau benar adanya. Tidak mungkin saya mendapatkan anggur ini tanpa ada usaha. Maka sambil tersenyum-senyum mengungkapkan uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas langsunglah dihadiahkan anggur itu di hadapan Imam Malik dan diceritakan bahwa tadi aku mendapatkan anggur ini setelah aku membantu mereka memanennya. Dengan tersenyum pula sangat bijaksana Imam Malik sebagai seorang guru yang memahami betul ilmu, karena beliau juga merupakan seorang ulama besar di dalam mazhab, di dalam mazhab Islam. Maka kemudian mengatakan, Alhamdulillah, Subhanallah, aku tadi ketika di siang hari, ketika sibuk dengan ajaran-ajaran kepada murid-muridku, terbetik oleh aku keinginan untuk makan anggur. Rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus engkau untuk membawakan anggur kemari tanpa aku berusaha sekalipun. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini memberi gambaran bahwa Imam Malik telah mengajarkan kepada kita bahwa ketika itu beliau sedang berkeinginan untuk memakan anggur, ternyata muridnya yang lain yaitu Imam Syafi'i yang sedang mencari solusi, mencari jawaban, malah justru kemudian dipertemukan. Maka akhirnya kemudian Imam Syafi'i pun sambil tersenyum mengangguk-angguk bahwa betul, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka rizki itu boleh saja datang begitu saja. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menghendaki yang lain, di mana untuk mendapatkannya perlu adanya usaha-usaha. Di sinilah pemahaman bagaimana memahami antara aspek-aspek yang bersifat syariah dengan aspek-aspek yang bersifat kebersihan hati melalui tariqah tasawuf. Tuan-tuan puan-puan sekalian yang dirahmati Allah, Ibnu Athaillah wafat pada tahun 709 Hijriah, yang dianggap oleh masyarakat Mesir sebagai tahun kehilangan dunia maya ini. Karena pada tahun tersebut seorang wali yang besar kemudian diwafatkan oleh Allah SWT dan beralih dalam kehidupan alam barzakh untuk mendekatkan dirinya lagi lebih mendekat kepada sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, Madrasah Al-Mansuriyah cukup beruntung, karena disitulah jasad mulianya berpisah dengan nyawanya. Ribuan pelayat dari Kairo dan sekitarnya mengiringi kekasih Allah ini untuk dimakamkan di pemakaman Al-Qarrafah Al-Kubra. Tuan-tuan sekalian, itulah gambaran tentang bagaimana kehidupan Ibnu Athaillah yang merupakan seorang yang luar biasa diberi anugerah oleh Allah SWT. Memiliki pemahaman tentang fikih, memiliki pemahaman tentang syariah, pemahaman tentang tasawuf, memiliki pemahaman juga tentang yang lain-lain, bahasa, mantik dan sebagainya. Sehingga dengan demikian lengkaplah, maka buku Al-Hikam ini adalah buku yang bermutu tinggi, sehingga dikatakan oleh banyak para ulama sebagai magnum opusnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.